wasadisuha dan wajib sujud yang keenam itu irtifa'u asafilihi. Irtifa'u mengangkat asafilihi bagian yang bawah anggota tubuh, bagian anggota tubuh yang bawah. Wahia yaitu ajizatuhu bagian bokong, bagian pantat, wama haulaha dan sesuatu yang berada di sekitarnya. Nah, meninggikan bagian tubuh bagian bawah seperti pantat dan bokong, pantat dan yang selingnya ala a'alihi, di atas atau merendahkan a'alihi bagian tubuh yang ada di atas. Wahia yaitu ra'suhu waman kibahu, kepalanya dan dua pundaknya. Jadi wajib itu pantatnya itu nonggeng atau nonggengan, dikatasin gitu. Nah bagian pundak dan kepalanya mesti lebih rendah. Jadi meninggikan bagian belakang, bagian bokong dan merendahkan bagian atas tubuh kita. Itu begitu. Kalau dia sama tuh antara yang bagian atas tubuh kita yaitu kepala dan pundak kok sama, ya rata gitu kan, flat gitu kan dengan belakang tubuh kita, maka sujudnya tidak sah. Gitu ya, tidak sah sujudnya. Nah jadi istilahnya ya begitu lah, kalau sujud kita laki-laki itu kan pantatnya lebih tinggi, tapi kalau perempuan itu pantatnya lebih rendah, tapi tetap bagian tubuh kepala dan pundak itu lebih rendah daripada bagian bokongnya, bagian bokong lebih tinggi. Gitu ya, seperti jadi kita begitu tuh. Nah pasti kepala kita lebih rendah. Nah disitulah inti sujud, bahwa yang namanya sujud itu adalah meletakkan sesuatu yang paling berharga dan paling istimewa, paling mulia ke tempat yang paling rendah, yaitu kepala. Kepala itu adalah bagian tubuh kita yang paling mulia, paling berfungsi dan paling istimewa. Apa tuh kepala? Kalau kepalanya nggak ada, mati orang, kan begitu ya. Ada gak orang yang kepalanya nggak ada hidup jalan? Ya kagak ada. Kalau tangannya dipotong dia masih bisa jalan, kakinya dipotong masih bisa jalan. Coba ya kepala jadi penggal, jangan kan dipenggal, potong aja lehernya dikit aja dah, tenggorokannya putus, mati kan gitu. Nah di samping itu kepala itu adalah simbol kemuliaan dan keagungan. Nah oleh karena itu simbol kemuliaanmu, sesuatu yang paling yang paling berharga, paling fungsi, paling fungsional dari segala anggota tubuh kamu yang ada, letakkan di tempat yang paling bawah, yaitu tanah. Begitu. Nah disitulah inti sujud, berarti meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia ke tempat yang paling serendah-rendahnya. Ketika apa? Ketika sujud. Nah itulah inti daripada penyembahan. Inti dari penyembahan kan sujud. Emang ada seorang menyembah itu diri? Tidak. Dan orang yang menyembah itu ya intinya sujud. Kok sujud sih? Yaitu karena sujud itu meletakkan sesuatu yang paling utama, berharga dan fungsional ke tempat yang paling rendah. Di mana di situ artinya kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya kayak gitu ya. Illa iza kana fi safinatin, kecuali jika dia ada fi safinatin, di dalam perahu yang terombang-ambing. Walam yatamakkan minhu, dan tidak memungkinkan oleh ia daripada sujud itu, daripada sujud yang benar, ia begitu tidak memungkinkan, dia tidak mungkin untuk melakukan sujud seperti apa adanya, linahwi mailiha, karena sepertinya ya seperti mailiha, terombang-ambing, miring ke kiri, miring ke kanannya perahu, miringnya perahu.
Jadi dia miring, kalau perahu itu sih miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan gitu. Nah dia atau miring kiri atau miring kanan gitu kan. Jadi nggak mungkin sujud itu dalam keadaan pantat yang bokongnya itu tegak ke atas, nggak mungkin. Bisa terbalik. Jadi pantatnya itu ditengkurepin, disejajarkan dengan tubuhnya, dengan kepalanya, dengan pundaknya, jadi kayak kodok itu, tek gitu. Supaya apa? Supaya dia tidak terguling. Kalau seandainya dia ke atas, maka kondisinya dia itu tidak stabil. Kita lagi sujud nih, sujudnya begitu biasa kita sujud tuh, terus goyang-goyang ini nih perahu. Nah nggak stabil, kita bisa terbalik gitu kan. Tapi kalau kita tiarap seperti tiarap, tapi bermaksud sujud, nah, jadi seperti itu, jadi seperti kodok, plok begitu nyatu, itu boleh gitu kodok perahu. Nah, dalam keadaan perahu yang terombang-ambing boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Nah begitu, payusolli ala halihi, maka dia boleh sholat. Payusolli, maka dia melakukan sholat ala halihi, sesuai keadaannya. Nah, menurut keadaannya, ala halihi, sesuai keadaannya, atau ala halihi, di atas keadaannya, ala halihi, sesuai keadaannya. Keadaannya bagaimana? Gak bisa ngapa-ngapain kecuali begitu. Kalau gak begitu, saya ikut terbalik karena perahu terombang-ambing. Nah, ketika kita sujud, perahu miring, pasti kita terbalik. Kalau sujudnya sesuai dengan syarat. Tetapi kita tidak mungkin menggunakan sujud, melakukan sujud menggunakan syarat sujud. Mengapa? Ya perahu lagi terombang-ambing. Makanya pantat dan kepala dan pundak itu jadi sama, sejajar. Tujuannya biar tak kencang begitu, yang tidak terbalik gitu ya. Kalau begitu mengapa? Ya payusolli ala halihi, maka dia boleh melakukan sholat seadanya, seperti itu, sekeadaannya boleh. Payusolli, maka dia boleh melakukan sholat ala halihi, sesuai keadaannya. Tetapi ada tapinya nih, wa yu'iduhu, ada hanya nggak situ? Ada ya. Wa yu'idu, dan dia mengulang, wajib mengulang sholatnya. Ya ada. Kalau umpamanya ya situasi suasana laut udah tenang, gitu, dia sholat Allahu Akbar, laut tenang, dia seperahu dia. Nah begitu lagi sujud, begitu, nanti buru-buru merendahkan tubuhnya serendah-rendahnya, bukan hanya kepala yang rendahkan, bokongnya juga plak, biar dia nggak terbalik, biar dia nggak begitu kan. Kalau begitu ya boleh, sah, keadaan itu sah. Tetapi wa yu'idu, dia harus mengulang sholatnya. Nah, kenapa dia mengulang? Pertanyaan, kenapa dia mengulang? Ya li'annahu, karena sesungguhnya yang ia alami, itu adalah uzrun nadirun, uzur yang langka, uzur yang jarang terjadi. Nah, itu dia harus mengulang. Bikhilapi ma, berbeda dengan satu keadaan, satu peristiwa. Bikhilapi, berbeda ma, peristiwa, keadaan, situasi, cerita. Bikhilapi ma, berbeda dengan suatu peristiwa. Laukana, jika adalah ia, ya. Jika adalah dia, bihi, dengan peristiwa itu, illatun, ada penyakit, suatu penyakit, yaitu penyakit, ya. La yumkinu, yang tidak mungkin, ma'aha, bersamaan dengan penyakit itu, bersamaan dengan illat itu, tidak mungkin as-sujudu, melakukan sujud. Kalau memang karena penyakit, bukan karena keadaan darurat yang langka, yang tiba-tiba, yang jarang orang mengalami, seperti terombang-ambing di atas perahu, ini karena penyakit nih, ya. Fa innahu la i'adata alaihi, maka sesungguhnya bagi dirinya itu la i'adata alaihi, tidak mengulang sholat baginya tidak perlu mengulang sholat walaupun sujudnya nggak benar. Kenapa emang nggak benar? Karena penyakit, bukan karena sesuatu darurat yang tiba-tiba, ya gitu ya. Wa kaza al-hublah, demikian juga sama nih, tidak perlu mengulang sholat bila dia menggunakan sujud tidak sesuai syarat sujudnya,
Siapa itu al-hubla? Wanita hamil, perempuan hamil, ibu-ibu hamil, hamil gede. Ya, iza syaqqa 'alaiha, jika memang sulit untuk dirinya, terhadap dirinya, zalika, melakukan sujud yang seharusnya. Karena dia hamil, perutnya gede, hamil besar, dia tidak bisa tuh sujud yang seharusnya sebagaimana yang disyaratkan wajib sujud, nggak bisa. Bisanya bagaimana? Ya bisanya sesuai dengan keadaan apa yang ia bisa. Ya begitu. Nah kalau begitu bagaimana? Kalau begitu sholli, maka dia boleh melakukan sholat seperti adanya. Wala tu'idu, dan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Kenapa? Karena termasuk bagian penyakit. Karena ada dalam tubuhnya, dalam dalam dirinya, disamakan dengan penyakit. Dah lanjut. Wakaza, demikian juga nih. Ma peristiwa. Lautola, andai kata panjang nih orang, anfuhu, hidungnya, andai kata seandainya hidungnya orang yang sholat itu panjang. Lautola, andaikan, tola panjang, apa yang panjang? Anfuhu, hidungnya. Wasoro, dan jadilah hidungnya itu yamna'uhu, mencegahnya, mencegah dirinya min wad'il jabhati, dari meletakkan jidat, alal ardi, di atas tempat sujud, di atas tanah, masalah umpamanya, maka dia tidak perlu mengulang sholat. Ada orang yang hidungnya panjang kayak Petruk gitu kan, kayak Pinocchio gitu. Nah kalau dia hidungnya panjang kayak Pinocchio kan sujudnya sulit. Andai kata gitu ya, tapi apa ada orang andai kata dah gitu kan, itu gimana nih? Nah kan dia sujudnya repot tuh, jabhannya, jidatnya itu akan sulit terkena tempat sujud. Kenapa? Hidungnya terlalu panjang gitu kan. Hidung yang panjang itu mencegah jidatnya menyentuh tempat sujud dengan sempurna. Nah, ke tempat sujud itu gimana nih? Kalau begitu ya nggak masalah, dia sholat seperti itu nggak apa-apa. Nah, itu dia tidak perlu lagi mengulang sholat karena memang asalnya bawaan lahir ya kayak gitu, bawaan lahir kayak gitu. Nah kalau penyakit juga sama, tidak perlu mengulang. Wanita hamil itu yang mana perutnya itu mengganggu untuk sholat, untuk sujud sempurna, maka disamakan dengan penyakit gitu ya. Nah, mereka itu tidak perlu mengulang sholat. Nah, bagi mereka yang uzur, yang tiba-tiba dapat uzur, dapat alasan untuk tidak bisa sujud secara sempurna, seperti orang yang berada di atas perahu, lalu perahunya terombang-ambing oleh ombak, maka dia itu wajib mengulang sholat. Tidak sama dengan orang hamil, orang yang sakit, atau orang yang hidungnya panjang, nggak sama gitu. Nah ya. Nah, contoh daripada orang yang hidung panjang ini dicontohkan itu adalah contoh bagi orang-orang yang terkena bawaan lahir. Wasabi'ahu, dan yang ketujuh tumakninatu, yaitu melakukan tumakninah fihi ay fi sujud, yaitu pada saat sujud, di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud itu adalah syarat wajib sujud yang ketujuh. Nah, wa yustarotu aidon. Nah, begini nih syaratnya nih, sehingga kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban akan menjadi statusnya menjadi wajib, mencapai suatu statusnya, ya, mencapai kepada statusnya bila kita melaksanakan syaratnya. Syaratnya bagaimana? Begini. Wa yustarotu, dan disyaratkan aidon juga, dan juga disyaratkan. Disyaratkan juga apa tuh? Ayyado al-a'do'a as-sab'ata fi waqti wahidin. Ayyaddo'a, hendaklah orang yang sholat itu meletakkan al-a'do'a as-sab'ata, anggota tubuh yang 7, yaitu 1 jidat, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung jari-jari bagian dalam kaki, ujung jari-jari kaki bagian dalam. Kan 7 tuh semua. Nah, itu diletakkan fi waktu wahidin, dalam satu waktu, pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi begitu. Nah, ketika sudah semuanya terletak,
semuanya sudah menyentuh tempat sujud, semuanya, jidatnya sudah, kedua tangannya sudah, dengkulnya sudah, kakinya sudah, ya, ujung kaki, telapak kaki itu bagian dalam udah nih. Nah disitulah baru dihitung awal tumakninah, gitu. Seperti kita sujudah begitu. Nah sekarang begini, falau wadoa ba'dhaha summa rafa'aha wa wado'al akhar lam yakfi. Nah, jadi falau wadoa, maka jikalau seorang yang sholat itu meletakkan ba'dhaha, akan sebagian anggota sujud. Umpamanya dia meletakkan nih, jidat diletakkan jadi satu, kemudian kedua tangan bareng, dengkul juga bareng, tetapi kaki kiri dan kaki kanan tidak. Nah, jadi umpamanya jari-jari telapak kaki kiri itu diangkat, dan jari-jari telapak kaki kanan itu bagian dalamnya diletakkan ke tempat sujud. Begitu umpamanya. Jadi wadoa ba'doha, sebagian itu diletakkan, summa rafa'aha, kemudian bagian yang lain lagi, sebagiannya lagi diangkat, ya. Wa wado'al akhar, dan meletakkan yang lain, lam yakfi, maka sujudnya tidak sah. Nah inilah syarat-syarat agar sujud kita itu bisa menjadi rukun. Jadi rukun itu tidak akan berstatus rukun. Ingat ya, rukun itu tidak bisa berstatus rukun kalau kita tidak melakukan kewajiban untuk mengunggah suatu pekerjaan itu menjadi rukun. Kan begitu. Kenapa? Karena rukun itu bukan berdiri sendiri. Rukun itu harus ada yang mengunggah, mengangkat, menyokong, mensupport, gitu. Kewajiban ketika sujud, agar sujud menjadi rukun, kewajibannya apa? Yang menyokong rukun agar sujud berstatus rukun apa? Yang pertama itu adalah seluruh anggota sujud yang 7 harus diletakkan pada tempat sujud. Kan itu yang menyokong tuh, sehingga yang mensupport sehingga sujud itu menjadi rukun. Yang kedua adalah jidatnya terbuka. Yang ketiga adalah menekan sedikit dengan kepalanya untuk menekan jidatnya ke tempat sujud. Dan yang keempat adalah dia melakukan sujud bukan karena alasan yang lain, memang dia bermaksud untuk sujud. Dan yang kelima adalah dia tidak sujud pada sesuatu yang ada pada badannya, pada dirinya, di mana sesuatu itu bisa bergerak ketika badannya bergerak, kan begitu. Dan yang keenam, dia harus mengangkat pantatnya lebih tinggi daripada kepalanya. Dan yang ketujuh adalah wajib tumakninah. Nah, ketika 7 itu sudah kita lakukan dengan baik dan benar, maka sujud itu menjadi rukun. Sahlah sholat kita dalam gerakan sujud.